Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Anugerah dengan 3 MPM terakhir 094. Di sini saya akan memaparkan kembali hasil dari pertemuan pertama mata kuliah penulisan artikel ilmiah dengan subbahasan konsep dasar artikel ilmiah, yang mana pada pembahasan ini ada 4 pokok bahasan, yaitu yang pertama adalah artikel ilmiah, yang kedua ada karakteristik artikel, yang ketiga ada tujuan artikel, dan yang keempat ada manfaat artikel. Kita ke pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian artikel ilmiah. Artikel ilmiah merupakan laporan penelitian yang dipublikasikan melalui jurnal tertentu melalui beberapa tahapan atau direview sampai jurnal itu layak untuk diterbitkan, yang mana penelitiannya itu harus dilakukan secara asli atau secara langsung oleh penulis artikel tersebut. Lalu yang kedua ada karakteristik artikel. Karakteristik artikel sendiri yang pertama itu mempresentasikan atau mendeskripsikan temuan hasil penelitian yang memiliki format IMRAT, yaitu pertama introduction, yang kedua method, yang ketiga result atau hasil, and discussion atau pembahasan. Lalu karakteristik yang kedua itu dipublikasikan di jurnal ilmiah yang ada pre-reviewnya. Jadi sebelum artikel itu disetujui, artikel tersebut harus direview oleh para ahli sebelum disetujui untuk di jurnal tersebut. Yang kedua ada abstraknya. Yang ketiga itu ditulis secara jelas dan sistematis. Yang keempat itu memuat secara lengkap metode dan prosedurnya. Yang kelima itu menyajikan data secara objektif. Yang keenam menarik kesimpulan berdasarkan data. Yang ketujuh pada pembahasan ditambahkan atau dibandingkan dengan kajian orang lain. Yang ke-8 yaitu menulis dan mengupload di jurnal sesuai bidangnya. Dan yang ke-9 menggunakan format dan gaya penulisan yang sesuai dengan apa yang diminta. Yang ke-10 itu halamannya itu kurang lebih 10-20 halaman. Dan yang ke-11 yaitu bertujuan untuk mencari pengetahuan baru. Lalu setelah karakteristik artikel, kita pembahasan yang ketiga yaitu tujuan. Tujuan dari penulisan artikel sendiri ada banyak. Salah satunya yaitu menyebarkan pengetahuan baru, lalu supaya adanya proses pereviewan, lalu agar jurnal akan dikutip oleh orang lain. Yang selanjutnya itu menyediakan dokumentasi, lalu selanjutnya membagikan hasil penelitian secara ilmiah. Selanjutnya itu menghubungkan tujuan penelitian dengan bidang kajian yang orang lain. Selanjutnya mendukung temuan data. Selanjutnya itu mendokumentasikan hasil penelitian yang valid dan mempengaruhi orang lain. Dari penelitian tersebut kita dapat mempengaruhi pikiran orang lain terhadap hal yang akan ia teliti atau belum ketahui. Jadi dalam kita membuat jurnal ini tidak boleh kita membuat secara asal-asalan, karena hasil yang kita upload di jurnal nantinya akan dibaca oleh orang lain dan dapat mempengaruhi pikiran orang lain, sehingga apa yang kita tulis, apa yang kita upload di jurnal itu benar-benar harus asli dan sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Lalu yang terakhir yaitu pembahasan tentang manfaat artikel. Artikel sendiri mempunyai banyak manfaat. Yang pertama yaitu penyebaran ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu ilmu pengetahuan semakin luas. Dengan membaca artikel kita akan semakin luas ilmunya. Dan yang ketiga itu mendapatkan pengakuan. Dengan kita menulis artikel, jelas nama kita akan terpampang di jurnal tersebut. Lalu yang keempat itu mendapatkan penjaminan mutu. Ya, seperti yang kita ketahui, sebelum kita mengupload artikel kita ke jurnal, tentu ada proses pre-review, yang mana proses itu menjadi standar dalam penulisan artikel. Lalu yang selanjutnya itu adanya dokumentasi dan memproduksi. Selanjutnya ada berdampak pada kebijakan dan praktis.
Selanjutnya pendidikan dan penelitian pendanaan. Yang keempat itu kepuasan intelektual. Dan yang terakhir itu penelitian global. Jadi manfaat-manfaat itu dapat kita rasakan saat kita menulis artikel, sehingga artikel yang kita tulis itu dapat bermanfaat bagi orang lain dan juga dapat bermanfaat bagi dunia, khususnya dunia pendidikan. Saya rasa itu saja rangkuman dari pertemuan pertama mata kuliah penulisan artikel ilmiah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.